Ada yang masih ke kantor kah? Perusahaanku libur kok 2 minggu. Enak banget libur ya. Kalau kita mah nggak keburu kalau pakai libur begini mah. Travelio terus jalan. Idea Cloud ada lagi kapan Koden? Saya nggak tahu, mesti nanya Pak Hermanto. Harusnya tahun depan ya. Harusnya tahun depan ya. Tapi lagi dipikirin, katanya mau ada event-event kecil between Idea Cloud. Biar nggak berhenti belajarnya katanya gitu sih. Work from home PHK kena corona. Good, berarti waktunya untuk bikin kerjaan sendiri. Kesempatan besar dong. Di pasar kok sempet online nih, Hendro Story. Di pasar sempet online. Oh, di pasar buka toko sambil ini ya, sambil nontonin live kita. Oke, so Anda punya waktu sekarang kan, Anda banyak yang udah di rumah. Hi Steven, morning juga. Anda di rumah, punya banyak waktu lebih lah ya daripada di kantor, karena Anda nggak perlu jalan travel ke kantor dan sebagainya. So manfaatin waktu ini untuk berpikir bahwa kalau misalkan ke depan harus work from home terus, meskipun coronanya udah lewat, harusnya kan tetap seru tuh ya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk work from home tuh? Yang kalau buat saya sih, kalau misalkan bisa work from home kayak begini terus sih enak-enak aja, karena saya dari dulu memang work from home. Dari dulu. Baru belakangan aja ngantor karena bikin tim Travelio, kita punya kantor di tower gitu ya, di Aksa Tower di Kuningan. Itu baru ngantor. Kalau dari dulu work from home always, dari kayak udah 20 tahun deh work from home. Itu bahkan rumah dijadiin kantor ya, iya gitu. Jadi karyawannya yang pada datang ke rumah itu. Kalau zaman dulu saya kayak begitu. Jadi udah biasa banget work from home. So it's nothing new for me. Work from home ya, WFH, bukan WTH ya. WFH. Enak banget. Yes, karena memang dari dulu kayak begitu. Karena saya mulai bisnis suplemen di 99 itu kan memang bener-bener saya masih kuliah. Jadi nggak ada kantor, nggak ada apa-apa. Buat apa kantor? Kan cuman import barang bisa dijual gitu. Jadi ya waktu itu nggak ada apa-apa, cuman lewat rumah aja gitu. Karena saya belinya juga suplemen juga kecil-kecil gitu kan waktu itu di awal banget begitu. Nah, ketika kita tambah besar, kita hanya menambah gudang. Jadi ada gudang gitu ya. kita mah kaum berbahan tetap di rumah. Oke, so kita cuma nambah gudang gitu aja sih. Tapi official office kita sih memang dari dulu memang di rumah. Itu yang kita lakukan selama ini sih. Nah, barusan di Travelio baru di office saja. Mau share tentang apa pagi ini? I have no idea pagi ini. I'll do Q&A deh. Kalau misalkan ada pertanyaan, let's do it. Kita punya waktu sampai jam 9 sebelum saya harus back to work lagi. Tapi suasana kerja kadang nggak dapat ekosistem kantornya. Iya, saya bikin ini apa, kantor saya pun di kamar nih. Kalau di rumah saya di kamar nih. So I'll show you ya. Kalau saya sih di kamar sini. Nah, so this is my office ya. Ini saya di sini, ini Velin di sini. Ini di rumah. Oke, so habis itu, nah, this is my toys dari beberapa puluh tahun yang lalu, nggak pernah dimainin juga. And ini kamar. Jadi emang work from home beneran. Oke. How to fokus jika berada di rumah? Sulit biasanya. Saya udah biasa kayak begini sih. Papan tulis juga always ada kayak gitu. Ini always papan tulis. I love whiteboard karena buat cari ide itu selalu pakai itu ya, pakai whiteboard gitu sih. Marketplace, iya, saya nggak ngajar marketplace sih. I have no idea. Saya cuman tim saya pakai, maksudnya Bonels itu juga jualan di marketplace gitu ya. Tapi saya nggak fokus ke technical untuk di marketplace. Kok pasar bulan ini lesu, survei kecil-kecilan saya ada penurunan daya beli. Nah, di Bonels naiknya like crazy. Gila banget naiknya. Naiknya tinggi banget di Bonels. Karena apa? Karena iya, makanya ini kesempatan banget ya. Anda ngeliat kayak gini, ini kesempatan banget. It's up and down. Suplemen turun. Karena orang bilang gym adalah tempat paling parah untuk menyebarkan virus kan. Jadi gymnya agak sepi, suplemen turun. Tetapi Bonels itu naiknya luar biasa banget. Why? Karena orang mau menaikin imun tubuh di rumah.
Sementara kita punya imun booster. Jadi essential oil, imun booster sama batuk pilek. Jadi batuk dikit aja udah takut banget kan. Mereka udah pakai imun booster, udah pakai cough and flu sebagainya gitu untuk essential oil. So I think for you kalau Anda mau mencoba jualan gitu, Ponels is slightly akan naik banget sih dengan adanya isu corona ini. Which is jadi produk jadi bagus gitu kan kalau Anda jadi produk yang laku sih. Kapan kita beralih dari fokus sales ke fokus branding? Soalnya still fokus on sales. Kalau saya jalani dua-dua ya harusnya ya. Jalani dua-dua kalau bisa. Apalagi banyak mengajarkan mulai aja dulu. Yes. Iya itu akan menjadi problem sih. Karena kalau mulai aja dulu dan perang harga itu jadi problem sih. Jadi fokusnya adalah gimana caranya kita membundle sebuah produk sehingga menjadi offer. Bukan cuman produk satu aja. Offer. Yang namanya overstack ya sebenarnya ya. Teorinya namanya overstack. Jadi apa saja yang bisa dibundle menjadi satu. Sehingga ini tidak lagi ada kompetitornya gitu. So mulai aja dulu it's good and bad, banyak pesaing, tapi begitu Anda menggunakan kreativitas Anda sedikit aja lebih banyak begitu dengan menambahkan sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang berbeda, Anda sudah lagi tidak hanya mulai aja dulu tetapi Anda memikirkan strategi tambahan. At least you go sedikit lebih jauh daripada kompetitor Anda, which is good. Ya, jadi yang kreatif akan menang gitu. Semoga bisa punya rumah kayak Kudeni. Amin. Background Kudeni ada di IT gak ya? Yes, saya di IT. Ini saya di IT. Information System ya dulu ya. Kuliah saya. Kok mau jualan Ponels gimana? Kontak saja Ponels. Saya kasih ini ponels.id. Kontak aja mereka. Jadi kalau nggak belajar marketplace, maka belajar apa? Kalau jualan online dulu atau jualan langsung dulu, baru online. Oke, so think about this guys. Anda melihatnya terlalu scope. Makanya sekali lagi kan, kalau saya bilang kayak DM Elite ngajarin strategi. Oke, banyak yang komplain, cuman mindset doang, cuman teori doang dan sebagainya. Well, teknis tuh banyak. Kalau Anda cuma mau buka toko online, marketplace, Anda cari di YouTube tuh banyak banget. Oke, Anda buka di YouTube deh. Itu banyak banget ngajarin marketplace, ngajarin Shopee, ngajarin Tokopedia, Bukalapak, ngajarin teknik iklan di Shopee dan sebagainya, Tokopedia dan sebagainya. Itu banyak banget. Tapi yang ngajarin strategi secara besar, bigger scope, kagak ada. So think about this. Oke, think about this. Saya mau share satu hal yang mungkin nggak kelihatan di luar. Saya barusan posting di Instagram saya kemarin beberapa hari yang lalu, I think semingguan ini deh, bahwa this is loh my network. Ada lihat kan kemarin ini loh network saya kayak begini. Do you know bahwa kemarin ketika saya ke Surabaya ke acara Idea Cloud, sebelumnya bahkan seminggu sebelumnya, saya perkenalan dengan Pak Hermanto, yang disebutin si Rico Huang sebagai Crazy Rich Surabaya, which is perusahaannya ada 36 unit usaha dengan ratusan ribuan ya, belasan ribu karyawan kayak begitu, gila banget sih. Kemudian kita ngobrol, kita cocokkan, dan ternyata dia memiliki beberapa company yang bisa support my company. Maka di pertemuan kedua, saya udah bawa tim saya semuanya, yang top management saya bawa semuanya. Mereka dari timnya Pak Hermanto juga, dia kenalin anaknya, dia kenalin menantunya yang in charge di semuanya juga yang bisa sinergi dengan kita. Jadi kita tektokan, itu diketemuin sekali gitu ya, tektokan. Kemudian kita cocokkan produk semuanya. Bahkan mereka ngebantuin untuk produk research buat kita, terutama di Ponels juga. Mereka ngebantuin produk research. So think about this. Oke, I have the network untuk pabrik dan production. Jadi ada banyak, nggak cuma satu pabrik guys. Ada 4. Ada 4 ya. Saya udah punya berarti koneksi untuk produk. Jadi kalau nyari produk, no issue. Anda mau ciptain produk apa, tinggal cari gitu. Oke, 1. Saya punya network untuk produk. Nah, kita lepasin ini dulu ya. Beberapa minggu yang lalu, saya diminta untuk ngisi corporate training. Makanya orang bilang kayak, lu ngajar seminar doang. Well, Anda nggak lihat belakangnya, men. Orang nggak ngerti ya. Saya kemarin ngajar di salah satu corporate 3 raksa. Anda bisa Google sendiri. 3 raksa itu siapa? Oke, mereka punya omset itu gila banget, gede banget, distribusi company. So can you imagine? I have the product. Kemudian kalau mau jualan, kalau Anda bilang marketplace itu channel distribusi. Anda bisa jualan di marketplace, Anda bisa jualan di Instagram, Anda bisa jualan di website Anda sendiri, Anda bisa jualan di Facebook. That's your channel untuk distribusi barang.
Ya, jadi kalau ada bisnis model kanvas, channel distribusinya lewat situ. Nah, maka ketika saya ngajar corporate kayak begitu, I build the network untuk distribusi. Jadi kemarin habis selesai ngajar, ngobrol sama manajemen mereka kan, Pak, kalau saya punya produk kayak begini, bisa nggak masuk tempat Bapak? Dia cuma nanya, apa uniqueness-nya? Sama selalu, apa kayak kalau di kelas saya ngomongnya, apa new opportunity-nya? Saya bilang, wah kalau produk ini nih, gini gitu kan. Dan dia langsung bilang kayak, dah masukin, dah masukin. Karena mereka juga nyari gitu, produk-produk untuk kayak begitu. Right, so, can you imagine bahwa jaringan distribusinya udah kebangun, bagian produknya udah kebangun nih. Lah kan saya tinggal di tengah, tinggal jadi jembatan doang. So that's the business. Tinggal build a brand, kemudian diproduksi di sini, kemudian dibawa ke distribusi, udah jalan. Kalau marketplace gampang banget kan, tinggal bikin account dan sebagainya. Problemnya adalah menembus jaringan-jaringan besar kayak gini yang bukan marketplace, maksudnya bukan Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Ini butuh challenge yang berbeda. So, kelihatannya sesimpel itu ya. Orang terlalu melihat bahwa seminar itu cuma jualan konten. No, it's not, man. It's building the network. Itu yang mahal banget sebenarnya. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, coba sekarang kalau misalkan orang nggak ngerti apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, mau build jaringan kayak begini, how? So that's the question, ya kan? Nah, ini menjawab pertanyaan Anda semua nih sekarang. Kalau mau jualan, apakah fokus ke marketplace? Kalau saya akan melihat market saya siapa saja, target marketnya siapa saja, sebesar apa, dan kita breakdown lagi jaringan offline-nya siapa, jaringan online-nya siapa. Kalau mau di marketplace gak ada masalah, mau di IG, mau di YouTube, mau di website sendiri, mau di Facebook, terserah. Tapi jaringan offline-nya jangan salah loh. Ya, kalau Anda lihat kayak kayak Rico Huang, kayak Christina Lee, kayak Dus-Dusan punya, I think kayak kemarin 100.000 reseller gitu, 100.000 reseller. Nah, reseller kayak Dus-Dusan, Tiga Raksa dan yang lain-lain, ini punya kelas yang berbeda-beda. Ada yang kelasnya rada bawah, ada yang kelasnya middle, ada yang kelasnya rada high, maksudnya jualannya tuh harga yang lumayan gitu, ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu gitu kan. Nah, Anda tinggal milih. So you collect network itu kayak begitu, disiapin, sehingga nanti ketika Anda punya produk, Anda tinggal masukin ke network itu dan udah langsung booming banget. That's how you make money. Bukan jualan satu-satu, kelamaan. Ya. So ini yang strategi yang harus dimengerti. Kebanyakan orang nggak ngerti strategi, mereka buta tentang strategi, maka mereka juga nggak akan kebayang hal-hal kayak begini. Mereka cuma bilang kayak, lu ngajarin cuma gitu doang lah, apalah Dream 100, partneran, apa whatever gitu. But that's money, man. Jadi kalau nggak belajar marketplace, belajar apa? Strategi. Karena marketplace di sisi banyak banget yang ngajarin. Oke. Kok kalau mau kasih offer dengan bertemu langsung gitu ke teman-teman, katanya perlu disusun nggak sih? Soalnya problem dari teman-teman sudah aku dapatkan. Kalau udah dapetin ya udah selesai kan. Oh, sekarang fokus berapa bisnis? Saat ini saya 1. Karena saya nggak mau bilang saya fokus di Bonus juga. Bonus sudah ada timnya sendiri. Oke, kalau saya fokusnya di Tribelium. That's it. DM Elite April bukan yang terakhir kan, planningnya sih enggak. Planningnya sih enggak, karena kemarin tuh perpindahan manajemen, jadi saya udah nggak di DM ID lagi. Yang kemarin udah benar-benar lepas, bukan milik saya gitu ya. Jadi this is different. Live-nya di share, yes. Marketplace cuma setitik air di lautan, yes, bener banget. Kok udah gagal bisnis berapa kali? Man, banyak banget. Gagal bisnis berapa kali ya? Banyak banget deh. Bikin online shop juga gagal pernah, bikin yaitu gadget store, bikin startup business 6 reps, beauty plan, Storygraph. Itu mostly company digital sih. Banyak sih. I think more than 5, 6, 7. Banyak sih. And just keep going. Kemarin malah ada yang ngomong kayak begini. Lucu ya. Dan bisnis lo apa? Saya bilang, saya punya suplemen bisnis. Selain itu, emang kenapa kalau selain itu? Kalau saya punya suplemen bisnis, emang kenapa? Ada lagi yang bilang, saya punya bisnis Tribelium misalkan. Oh, Dan, kalau belum 5 tahun nggak dianggap bisnis. What the come on, belum 5 tahun belum dianggap bisnis. Lucu banget ya orang-orang ya. Saya cuma bisa bilang, you're so cute, man. Your personal opinion about Dunlop is very humble, man.
crazy. Saya kenal Dunlock itu lucu. Jadi saya datang ke acara mastermind di US. Saya lagi ngobrol sama orang-orang Amerika, bule gitu ya. Dunlock kan Asia ya, dia Hong Kong soalnya. Saya ngobrol sama orang-orang bule kayak gitu, Asia bule-bule kayak begitu. Dan istri saya lagi di ujung sana, di ujung ruangan begitu, di hotel, I think ya di hotel. Lagi di ujung ruangan begitu istri saya. Terus tahu-tahu dia ketemu sama si Dunlock dan istrinya, Jenny kan, lagi di ujung begitu. Mereka ngobrol, saya nggak tahu gitu, saya ngobrol sama yang lain begitu kan. Nah, si istri saya Velin itu langsung nunjukin tuh suami saya di situ, duduk di situ sambil ngobrol gitu kan. So si Dunlock datang ke saya, and then kenalan sama saya. Dia bilang, my name is Dunlock. Terus saya cuma bilang kayak, gak kenal gitu, gak kenalan, gak tahu siapa. Dia bilang Dunlock. Oke, kenalan kita. Nah, habis kenalan, karena kita sama-sama Asia, itu kita jadi dekat. Karena apa? 2 hari penuh dari mulai breakfast, makan siang, makan malam, itu bareng dia terus. Sampai pulang besoknya lagi itu bareng terus gitu, ngobrol terus sama dia gitu, sama Dunlock. Waktu itu YouTube-nya dia masih 100.000. Gila banget sih, cepet banget naiknya. Sekarang udah hampir 2 juta ya, 2 jutaan ya. So itu bagaimana kita mau mulai buat networking kalau perusahaan kita masih baru dan merintis? Don't care man. Networking is networking. Gak ada hubungan dengan baru atau enggak. Can you imagine? Ketika saya kenalan dengan kemarin ya, dengan Pak Hermanto, dan dia punya bisnis yang segede itu, emang dia tahu Bonels segede apa? Dia nggak tahu loh. Bonels itu apa juga dia nggak tahu. Kita cerita, simple kita cerita. Kita punya Bonels, kita punya produknya kayak begini-begini, target market kita seperti ini. Nah, kita lagi mau ekspansi produk dengan mencari produk-produk yang sejenis untuk market ini. Dan dia ngasih list perusahaannya, dia nggak tahu bahkan, dia nggak tahu apa-apa, dia cuma ngasih list perusahaannya. Dan saya punya perusahaan A, punya perusahaan B, punya perusahaan C, saya analisa sendiri kemarin itu satu-satu malam-malam gitu kan. Dia Pak Hermanto, beliau WA saya malam-malam gitu, terus saya cek satu-satu, loh ini kok ada produk ini ya, ini kok ada produk buat baby ya. Saya langsung ini, Pak, yuk let's do another meeting. Saya bawa tim saya deh untuk ini semua. Dia langsung kayak, oke, tanggal sekian. Kemudian saya bawa anak saya bawa menantu saya, bagian ngurusin ini, bagian ngurusin itu gitu kan. Udah langsung. Sama-sama nggak tahu, saya juga nggak tahu perusahaannya kayak apa gitu kan. Dia juga nggak tahu perusahaan saya kayak apa. So ya ketemu aja, habis itu ngobrol gitu. Saya butuhnya ini, that's it. Nggak ada yang kayak nggak enakan dan sebagainya. Nggak ada urusan inner problem lagi. Makanya saya bilang kan selalu di kelas saya kan, inner problem itu menghambat banget. Padahal orang sebenarnya nggak peduli inner problem, nggak kelihatan gitu. Kita cuma mau, kamu punya apa, kita punya apa, yuk sinergi, yuk kita gedein bareng gitu. Saya jualan kasir online, apakah saya bisa bentuk reseller? Sebenarnya ini bukan produk fisik, gimana tipsnya? Bisa, nggak ada masalah. Itu aplikasi ya. Kalau aplikasi kayak Tribelio aja, dia juga punya affiliate program, nggak ada masalah. Kok aku punya akun publik ratusan ribu followers, artinya juga punya super fans? Belum, followers bukan super fans. Super fans dia harus bener-bener mau. Jadi kalau Anda bikin event dia datang. Nah, itu super fans banget. Ya bayangin lah, Anda ngefans sama Justin Bieber gitu. Justin Bieber datang, lu datang kan pasti gitu. Bukan cuma follow doang. Market tersukses, semua bisnis Kodeni yang lain udah nggak di-handle apa gimana? Udah ada timnya semua yang megang dari Kodeni sendiri, emang nggak kontrol dan turun lapangan? Iya, sudah ada timnya sendiri. Suplemen kemarin tuh tim saya ada 90 orang. Jadi udah running sendiri. Bonel sekarang 15-an. Tribelio sih yang gila sih. Tribelio itu the whole team yang ngerjain Tribelio, baik developer, baik tim internal, baik intern dan sebagainya, itu roughly kita 60 atau 70 orang ya. 60 atau 70 orang. Jadi gede. Om bikin landing page buat Shopify pakai apa yang free? Saya pakai Shopify. Namanya aja landing page buat Shopify. Kalau mau bikin free, nggak ada free. WordPress paling, tapi ya tetap bayar kecil ya, nggak free ya. WordPress palingnya. Pernah IPO saham, sekarang kondisi gini, gimana kondisi company yang IPO ya? Pasti turun semua ya, semuanya lah itu. Bisa nggak sih orang awam di IT bisa max di digital marketing dan bisnis? Bisa, karena nggak ada hubungannya. Bisa. Yang pasti Anda harus terus update yourself. Gimana caranya ngiklan produk makanan yang tertarget marketnya pelajar SMP sampai mahasiswa? Bisa aja canvassing manual, atau bisa aja pakai Instagram, atau bisa aja Anda ngiklan di Facebook and Instagram pakai location base di tempat SMP atau SMA itu berada. Jadi ditembak di lingkungan itu. Jadi kalau mereka buka Instagram gitu, mereka langsung muncul iklan itu ya. Location based ads, bisa pakai itu. Udah, ini memang sukanya warna kuning kayaknya. Ini kebetulan men, saya cuma punya 2 warna kuning. Hitam lebih banyak.
Luar biasa masih pagi. Evolin punya kode ini. Bukan. Evolin bukan punya saya. Jadi bisnis yang lain selain Trebelio dan Bonels udah autopilot. Bonels juga udah autopilot sih. Bonels juga sudah autopilot. Bukan saya ngerunning. Marvin, morning. I care as bagaimana cara meyakinkan dropship kita agar tetap mengambil barang dari kita di saat banyak kompetitor melakukan perang harga. Nah itu challenging sih. Apakah Anda punya brand tertentu? Apakah Anda punya brand tertentu yang membedakan dari orang lain gitu? Nanti yang mesti dicari tahu sih. Kalau Anda jualan barang yang di tempat lain barangnya exactly the same, brandnya sama, nah ini challenging. Memang nggak bisa dilawan kalau kayak gitu, karena Anda nggak memiliki perbedaan, sehingga orang ya akan mengambil yang lebih murah. Sesimpel itu aja. Oh ya, dulu kan bisnis suplemen fitness. Ya dulu, Denny sendiri masih rajin latihan. Sekarang apapun olahraganya sih, nggak nge-gym sih. Saya nggak nge-gym, tapi kayak kemarin kan berenang, habis itu kadang-kadang squash, kadang-kadang pingpong kayak gitu. Jadi nggak nge-gym lagi sih. Artinya supervention tertuju pada orangnya, bukan perusahaannya. Contoh kita ikut bukan karena Trebelio, tapi karena gue yang bangun Trebelio dan ini we trust it. Yes, kayak gitu. Itu supervention kayak gitu sih. Makanya lebih powerful kalau orangnya muncul, bukan brandnya. Karena kalau Trebelio harus berdiri sendiri, itu nggak kuat. Even Facebook ada Mark Zuckerberg, even Apple ada Steve Jobs, even Microsoft ada Bill Gates, ya kan? Jadi ada orangnya semua. Tesla ada Elon Musk, gitu. Christine, kok main trading pakai robot forex aman nggak ya? Lebih aman dari main sendiri kan, yang pasti kan. But saya mainnya mix manual dan robot. Jadi maaf nanya di sini, orang awam di IT, Trebelio bisa dalam bahasa Indonesia nggak ya? Trebelio belum bisa bahasa Indonesia karena memang goal kita adalah go internasional dulu. Jadi kita tuh masih kejar-kejaran banget sekarang itu untuk go internasional. Nah begitu kita sudah lumayan jadi begitu, kita akan mulai penetrasi dengan mengubah bahasa. Kalau kita pakai Indonesia dulu, akan challenging ketika Indonesia berubah ke bahasa lain. Jadi misalnya, contoh ya. Kalau saya mulai pakai bahasa Indonesia, nanti ketika saya harus pakai bahasa Jerman atau pakai bahasa yang lain-lain, saya harus move ke Inggris dulu, baru ke Jerman. Jadi kelamaan. Ya, ini strateginya kayak gitu. Jadi kenapa kita bikin bahasa Inggris dulu? Karena nanti kalau misalkan mau bahasa yang lain, itu one step doang. Jadi dari Inggris tinggal dibuat Indonesia, tinggal dibuat Jerman, tinggal dibuat French misalkan gitu. Jadi karena patokannya Inggris udah internasional, jadi lebih mudah buat developmentnya. Ya jadi kalau misalkan Indonesia dulu akan 2 step kemana-mana, which is jadi lama banget. Oh di kaos, the giant in front of you is never bigger than the God inside of you. Ya, so this is the quote. Apakah bisnis suplemen fitness dan Bonels dalam 1 bulan masing-masing menghasilkan miliaran? Omset, yes. Menghasilkan miliaran, iya. Yes. Kalau punya nikel, apakah bisa koneksi jalur salesnya? Saya nggak ngerti. Kayak punya nikel itu apa ya, nikel? Trebelio hampir sama ya, aku sama ClickFunnels. No, it's totally different. ClickFunnels itu bikin funnel, ya namanya aja funnel gitu ya, halaman sebuah landing page, kemudian upsell, downsell gitu. Kemudian di back end-nya baru dia ada email marketing. Mungkin email marketing itu mungkin mirip, tapi Trebelio itu lebih dari sekedar landing page. Kita nggak ngurusin landing page. Kita maunya kayak ini, kita lagi fixing Trebelio yang hopefully 4 hari lagi ini kita akan update yang baru, Trebelio yang baru. Goal kita tuh kayak ada ngundang orang masuk ke WA group. Goalnya tuh sebenarnya kayak gitu. Tetapi instead of chatting, kita bentuknya kayak Facebook group. Ya, jadi masuk ke sebuah tempat kayak social media begitu, tetapi bentuknya kayak Facebook group. Dan di situ tugas Anda adalah mengedukasi market. Jadi itulah yang disebut dengan Trebelio. Jadi beda banget dengan ClickFunnels. Funberry, hai, apa kabar nih? Kode ini yang ajarin kalau jualan isi customer persona dulu ya? Iya, emang. Kemudian kita sempat ngobrol di Idea Cloud kemarin dan aku berusaha untuk tanya lebih lanjut tapi belum baca. Sorry, di live. Tanya aja. Ketik aja. Nikel itu tambang. Iya, kalau punya nikel apakah bisa koneksi jalur salesnya kemana? Saya nggak punya distribusi untuk barang tambang sih, belum punya sih. Tapi mungkin teman ada yang punya ya. Teman mungkin ada yang punya. Kayak kemarin contoh. Saya di mastermind saya di Bali.
ada dokter teman saya, dokter Andri, dokter mata, jadi dokter mata gitu. Nah, untuk menaikkan salesnya, dia biasanya juga melakukan namanya pemeriksaan mata gratis ke anak-anak gitu, pemeriksaan mata gratis ke anak-anak. Oke. Nah, ketika anak-anak ini tahu bahwa matanya itu minus atau plus kayak gitu-gitu, maka orang kan akan beli kacamata di dia. Tapi pemeriksaannya itu dilakukan gratis secara massal. Nah, sesimpel kayak gitu aja. Saya cuman ingat-ingat aja siapa teman saya punya audiens anak-anak banyak. Dan saya jadi ini kan, ingat kan, oh Mary Riana punya nih. Mary Riana punya marketnya karena dia punya bootcamp buat anak-anak kan, usia 7 sampai 12 kalau nggak salah, saya lupa, 7 sampai 12 gitu ada campnya gitu kan, live camp or something gitu kan. Ya udah, saya langsung call aja dia. Saya langsung call dia, saya kenalin, udah langsung jadi, langsung mereka ngelakuin semuanya itu, pemeriksaan mata untuk anak-anak. So that's the benefit of network gitu. Jadi kalau misalkan, makanya saya bilang kan, kenapa kelas saya harganya premium, tapi bayarnya cuma sekali. Benefitnya adalah ya Anda dapat networknya semua kayak begitu. Itu jadi kebanyakan orang berpikir cuma kayak materi di kelas kok diajarin dengan harga segitu. Men, networknya kalau Anda udah bikin kelas dengan harga 200.000, nggak akan lebih rame kok. Saya udah nyoba, saya bikin kelas 300.000, yang datang cuma 50, sama aja. Ketika saya bikin 13 juta yang datang 200, kan totally different kan. Now you know, harga itu bukan berarti kalau lebih murah lebih rame, nggak juga loh. Orang-orang dikasih harga 300 yang datang 50, dikasih harga 13 juta yang datang 200, 100 gitu. Well, so harga itu benar-benar relatif banget. Isi customer persona yang clear kok susah banget. Belum biasa aja. Yes, memang harus itu. Kenapa nggak ada free trial ya buat Tribelio seperti Shopify? Coming soon akan ada. Hopefully next month ya. Hopefully nggak sampai next month itu akan ada. Pertanyaannya melenceng, gimana menurut Koko selain impian, apakah kita harus punya motivasi lain biar lebih semangat untuk meraih impian seperti punya istri? Gini, impian adalah impian, tapi impiannya harus detail. Misalnya nih, kalau misalkan mau punya istri gitu, istrinya mau yang kayak apa gitu? Apakah cuma punya istri doang gitu, tapi kayak apa? Misalkan mau punya bisnisnya mesti kayak apa? Impiannya kayak apa? Kita pengen banget kayak Tribelio gitu. Kita pengen banget Tribelio itu bisa menjadi platform yang digunakan kayak jutaan orang. Kemudian chiefnya juga ada banyak. Chiefnya mungkin ada jutaan juga. Worldwide ya, kita ngomongnya worldwide gitu ya. Kita bisa ngebantuin mereka untuk mencapai. Saya kebayang itu benar-benar kayak mereka bisa mencapai miliaran per bulan dengan menggunakan Tribelio. Omset mereka miliaran per bulan. That is my dream sebenarnya. Which is banyak orang ngomong kayak, ketika saya cerita kayak gitu, dia bilang kayak that's stupid lah, kemana bisa lah, kayak begitulah. Indonesia udah punya WA, udah punya Telegram dan sebagainya gitu. But that is my dream. Orang bilang, lu halu kali kayak begitu ya, that's fine gitu. Beberapa orang mungkin nggak bisa ngelihat aja. But kita sudah punya satu orang yang mencapai angka 500 juta in 1 month di Tribelio. So kalau saya berpikir bahwa 1 miliar sebulan di Tribelio, harusnya cuma naik 2 kali dong, bukan 10x lagi, just 2 kali lebih banyak lagi, which is harusnya bisa. Makanya kita benar-benar kejar-kejaran behind the scene Tribelio untuk membantu gimana sih caranya untuk bisa naikin jadi 1 miliar. Karena 500 juta itu udah kelihatan. Member baru, I think membernya baru 2.000 atau 3.000, omset udah 500 juta. Kalau membernya bisa 10.000, 20.000 bahkan, harusnya bisa dong mencapai 1 miliar. Nah, kita doain aja semoga sama-sama bisa. Karena buat saya, kalau misalkan Anda dapat 1 miliar dari Tribelio, Anda ngebayar saya tetap aja kok, nggak ada masalah, sekitar 855.000, kecuali Anda emailnya banyak ya. Tapi bagi Anda, dari 0 mencapai 1 miliar, income Anda tuh luar biasa gede banget loh. Kalau Anda punya 20% aja 200 juta buat Anda. Sementara buat kita, nggak sampai 1 juta. Kecuali Anda pakai email marketingnya ya, mentok-mentok di 3 juta lah, 3 juta, 4 juta doang lah. Tapi kalau dapat 200 juta, bahkan 300 juta, ngebayar 5 juta juga nggak ada masalah kan. So, itu goal saya sih, jadi nge-grow bareng-bareng Anda. That is my goal. Oke, Fitman Bayuko, kenapa Nike nggak pernah upload sepatu malah orang olahraga? Itu strategi apa? Yes, itu dia strateginya, namanya movement. Jadi movementnya dia adalah everyone is an athlete. Semua orang bisa jadi atlet. Jadi kalau tanya caranya gimana dong? Just do it. Jadi karena everyone is an athlete, dia menunjukkan bahwa semua orang bisa jadi atlet. Bahkan kalau Anda lihat di highlight story-nya si Nike, itu dia ada yang
orang cacat ya, kalau nggak salah kakinya patah, pakai kaki palsu, dan tetap melakukan olahraga. Everyone is an athlete. Mau cacat, mau normal, everyone is an athlete. Itu movementnya dia. Jadi itu yang memang dikenjot, strateginya kayak begitu. Kok boleh kasih saran target market healthy snack kayak oatmeal dan smoothies? Ya orang-orang yang healthy conscious mind aja sih, orang-orang yang peduli tentang kesehatan. Cuma di mananya, nah itu mungkin di YouTube, mungkin di Instagram. Network itu sesuatu yang paling penting. Iyalah. Iyalah. Kalau enggak gimana caranya? Sekarang kita nyari produk. Nyari produk mau produk jatuh dari langit. Enggak juga kan. Kita ketemu orang, oh kamu punya produk ini ya. Oh saya punya market ini ya. Oke, let's do it. Kita kerjasama gitu. Nah kayak gitu. Produk aja butuh network. Oh kalau udah DM Elite apa bisa konsultasi langsung? Bisa. Nanti kita juga ada after workshop community. Jadi saya jualan produk efek filter foto. Apakah bisa 1 miliar per day? Sistemnya hanya sekali beli. Tapi apakah bisa? Kayaknya berat ya. Miss Paulinka, hey bro, hey sis. It's been a while ya, since 2017 I think meeting you in Greece. Wow, you here. Alright, so Anda mesti hitung ya. Efek filter itu harganya berapa, dan Anda butuh berapa customer per month untuk mencapai 1 miliar. Itu 1 million atau 1 miliar ya? 1 M per day ya? Kok mau nanya ngadepin virus corona, barang saya importir, stok pada habis. Di China saya belum bisa kirim barang apa-apa, jadi down kali perdagangan. Yes, emang itu memang gila sih itu menghancurkan banget sih itu. Makanya please kooperatif ya, kalau stay at home. Kalau nggak perlu nggak usah keluar sementara ini gitu ya. I think memang dari pemerintah sampai akhir Maret ya, kita stay at home supaya benar-benar mereda dulu begitu. Karena 2 minggu harusnya cukup, karena masanya kan sekitar 14 hari memang. Terus saya punya produk, tapi bagaimana caranya terjun pertama kali ke internet marketing? Tonton video saya aja di YouTube, banyak banget. Pertama caranya adalah nentuin dari marketnya siapa, kemudian channelnya apa. Bagaimana menghadapi orang yang menyerang kode ini secara personal? How we deal with it? Apakah itu disebut haters? Kalau menurut saya sih doain aja sih ya. Everyone is a good person kok. Anda lihat sendiri, saya juga nggak pernah attacking people ya, karena kalau di Bible sih dikatakan doakanlah even musuhmu gitu kan. Jadi saya nggak nganggap musuh sih, saya nganggapnya adalah ya udah kita doain aja, that's it sih, it's enough. Omset 500 juta tapi neto belum segitu kan kok? Iya belum, tapi kalau 20% kan udah 100 juta tuh profitnya. Kalau targetnya company, kontennya soal tips dan bekerja sebagai karyawan kantoran. Ada contoh orang yang share soal konten ini nggak yang ku kenal? Lingkungan saya pada entrepreneur, jadi tipsnya bekerja sebagai entrepreneur sih kebanyakan sih, bukan sebagai karyawan kantoran, nggak punya. Cuma mau kasih tahu aja, Vanberry, DM Elite boost my business to the next level. Thank you so much. Ikut DM Elite berdua sama istri, 1 bulan udah balik dan benefitnya sampai sekarang. So lucky having you. Thank you so much. Ya, so real testimonial. Saya nggak minta tadi juga. Thank you so much ini, Vanberry. Ya, hopefully bisa memberikan impact ke banyak orang sih. Nanti kalau misalkan ada kelas-kelas berikutnya kan tinggal datang aja gitu, networking lagi. Bahkan kalau Anda melakukan namanya passive receipt, Anda boleh datang ke kelas itu for free, literally for free, cuman RSVP doang ya, bayar RSVP, nanti Anda nyampe di kelas itu dibalikin. Nah, ketika Anda datang gratis kayak begitu, selain Anda dapat materi update, Anda dapat networking setiap batch, which is itu kan lumayan banget tuh networking tiap batchnya kan. Bobby, saya mau buat produk makanan ringan, gimana tipsnya? Target market saya anak milenial. Tipsnya buat apa? Karena saya nggak tahu kalau tips untuk production ya. Saya taunya tips marketing. Kalau cari partner buat kerjasama, apakah kita perlu assess karakternya dulu? Misalnya jujur dia, kalau sama orang baru kenal kita nggak tahu dia seperti apa. Yes, of course, itu pasti. Tough time don't last, tough people do. Amin, yes. Stephen Cohen tuh yang DM Elite, apa tidak ada di kota Surabaya, Malang, Jakarta ngeri corona? Sayangnya nggak ada sih. Iya Mas Ogut nih, dari Weni nih, ngajarin jangan jadi karyawan. Maksudnya jangan jadi karyawan. Ya kita nyarinya tadi yang cara untuk produktivitas sebagai karyawan nih gitu. DM Elite udah berapa batch? I think kalau dihitung dari awal sih kayaknya udah 23-an kali ya.
23-an kali ya. Oke, thanks Ko. Menurutku konten di LinkedIn materi yang cocok itu soal tips buat company ya. Buat profesional sih harusnya ya. Buat profesional sih. Ini 4721037 info dong kapan ada DM Elite. Kita rencananya adalah tanggal 18-19 April. Website DM Elite itu di DM Elite 2020. Jadi klik aja di situ, ini saya ketik ya 2020.com. Nah gitu. Jadi itulah krusialnya DM Elite itu adalah networkingnya juga. Jadi kalau materi, memang materinya strategik banget seperti yang kayak saya katakan tadi kan. Beberapa orang struggling untuk mencapai, kemarin dia bilang, saya pengen profit saya di atas 3 juta per month. Nah kebayang ya, kalau misalkan Anda ngerti strategi yang saya ceritain barusan aja, sesimpel tadi aja, bahwa Anda punya network dengan produk kayak begitu, kemudian Anda punya network dengan jaringan kayak begitu, 3 juta mah lewat kali. Ya, 3 juta lewat lah. Coach, saya jalankan MLM, sudah punya tim, namun yang sering terjadi mereka melempem dan bagaimana cara membangunkan mereka kembali aktif. Thanks before. Iya, itu rananya bukan lagi di marketing tapi di leadership sih itu. Nah, banyak sih MLM itu. Anda mesti nyusun MLM sebagai sebuah bisnis, bukan sebagai sebuah Anda agent doang. Karena kalau Anda recruiting, Anda agent doang artinya. Kalau Anda recruiting atau Anda jualan, Anda agent atau Anda sales doang. You have to build like a company. Jadi, as a company, itu mesti ada timnya. Jadi tim untuk recruiting siapa? Karena orang yang jago recruiting itu malas untuk maintaining. Ya, jadi recruiting itu kan sales ya. Ya berarti kayak bawa orang masuk. Tetapi untuk membangun orang ini supaya bertumbuh, itu butuh tim yang berbeda, yang memang jago untuk membangun atau mendevelop karakter orang. Nah, Anda butuh tim kayak begitu. Di jaringan Anda, ada nggak yang orang-orang kayak gitu? Jadi Anda harus tempel dengan mereka. Ini sekali lagi ngomong strategik kan. Anda tempel dengan mereka, Anda bikin tim khusus di dalam situ. Sehingga Anda jadi jago recruiting. Kemudian teman Anda atau 3 orang di belakang Anda ini yang jago untuk maintaining. Ada orang loyo curhatnya ke dia, ada orang gimana curhatnya ke mereka. Istilahnya kayak gitu. Itu dulu yang saya lakukan sih. Itu berkembang dengan cukup cepat. Jadi bagi tugas istilahnya. Karena kalau saya marketing and sales ya. Jadi di depan tuh kalau closing saya cepat. Tapi kalau sudah kayak suruh maintaining buat saya boring banget. Karena dengerin orang curhat dan sebagainya gitu-gitu kan. Nah itu ada yang suka. Ada orang yang suka. Ada tim saya memang suka. Jadi menyemangati orang lain tuh mereka suka banget. Kayak happiness mereka di sana ketika ngeliat orang lain itu bisa bertumbuh kayak begitu gitu. Jadi ya udah kita kerjasama as a team. Ya, jadi itu yang harus dibangun. Produk yang cuman sekali beli bisa nggak? Saya nggak kebayang sih. Harusnya ya bisa-bisa aja. Harusnya bisa-bisa aja. Tapi kan jadi challenging ya. Amazing, thank you. You're welcome. So yeah. Nah sekarang kalau ngomongin marketingnya sama. Kalau marketingnya cara saya dulu recruiting itu kayak gini. Jadi saya bikin konten, saya bikin live kayak begini, itu untuk menceritakan tentang kenapa orang harus tertarik join ke MLM saya. Misalkan waktu itu saya jualannya adalah MLM traveling. Ya jadi saya ikut World Ventures by the way. Jadi mimpi orang kan jalan-jalan kan. Ya sebelum corona mimpi orang tuh jalan-jalan gitu. Ya kan. Bahkan kita cari data misalnya bahwa anak-anak muda itu lebih suka jalan-jalan sebelum married. Jadi backpackers dan yang lain-lain pokoknya menghemat dan jalan-jalan dulu. Karena kalau sudah, apalagi cewek ya, udah married, udah punya anak, jalan-jalan ini susah banget karena masih menyusui, anak masih bayi, nggak bisa ditinggal dan sebagainya gitu. Jadi jalan-jalan itu crucial banget. Jadi itu yang di-build kontennya. Kenapa lu mesti jalan-jalan sekarang? Kenapa nggak nanti? Kalau nanti kayak begitu nggak bisa jalan-jalan, itu di-build terus. Nah, solusinya ini ada untuk jalan-jalan tapi murah, bahkan bisa gratis. Gitu. Nah, habis itu dibawa masuk ke Facebook Group. Kalau saya dulu pakai Facebook Group. Nah, dibawa masuk ke Facebook Group. Di situ saya bikin video khusus, 1 video welcoming sama ngejelasin structure dari MLM-nya. Nah, setelah mereka nonton video ini, barulah saya ajak ketemuan. Ketemuan ini goalnya apa sih? Sign up 1, karena kalau ketemuan ini bisa nge-push sign up. Kedua, handling objection. Karena mereka pasti ada kayak tapi gini, tapi gitu, kayak gitu kan. Jadi goalnya adalah supaya mereka benar-benar objeknya ke handle dan closing. Jadi ketemu saya harus nonton video dulu. Bayang nih sekarang ya, kalau Anda biasanya manual ya, telepon, bro ada waktu nggak? Udah lama nih nggak ketemu nih, gue mau nawarin bisnis nih gitu. Kan orang udah tahu kayak kalau nggak asuransi, MLM, dan orang udah kayak no way bro, I'm busy gitu, udah pasti langsung menjauh. So dari situ saya pengen presentasi di mana orang nggak nolak. Jadi saya pakai video di dalam sebuah grup Facebook waktu itu. Oke. Problemnya jeleknya adalah Facebook Group tidak bisa email broadcast waktu itu. Jadi saya harus bikin email broadcast, harus pakai Facebook Group, jadi ribet banget.
Untung sekarang ada Tribelio gitu. Nah, setelah mereka nonton video di dalam Facebook group, baru saya ajak ketemuan. Kalau sudah nonton MLM nih videonya, dan masih mau ketemuan, closing rate-nya mendekati 100%. Gila sih tuh. Gila sih. Saya pernah presentasi 4 kali closing 5 orang. 125%. Ya karena mereka udah nonton. Dan teman-temannya ikut join, ya udah dia join juga. Tinggal siapa yang mau dia paling atas nih, siapa yang mau paling atas nih, yang teman-temannya di bawahnya semua nih, udah rebutan mereka. So, there is the strategy yang saya pakai waktu itu. Ya, jadi nggak sekedar prospecting satu-satu, kelamaan. Alright, so kok buat hook story offer kalau jualan di bidang properti gimana caranya? Sebentar, lagi mikir, target marketnya siapa? Hook apa yang mereka cari? Kayak tadi saya bilang MLM tuh kayak begitu, nggak semua MLM kan sama kan? Jadi marketnya siapa? Pain mereka apa? Problem mereka apa? Dream mereka apa? Itu yang harus dicari tahu sih. Coba saya nggak bisa ngomong ini sih. Kalau saya kemarin hook story offer untuk saya jualan apartemen ya, bidang properti kan ya, apartemen yang saya sempat jualan 10 miliar semalam itu saya pakai email. Jadi media komunikasi saya pakai email. Nah, yang saya lakukan adalah saya waktu itu ngambil berita dari surat kabar. Ada berita pemerintah berencana menaikkan BBM. Saya foto itu karena itu hook yang keren banget. Karena semua orang tahu kalau BBM naik maka harga barang semua akan naik. Oke. Nah, hanya orang pintar, saya bilang gitu. Ini story-nya sih. Ya hooknya udah itu kan BBM itu ya. Ceritanya hanya orang pintar tahu di mana meletakkan uangnya. Sehingga ketika BBM naik, uangnya ikut naik. Jawabannya adalah properti, simple banget. Ketika BBM naik, uang properti akan naik. Jadi investasi Anda akan langsung naik harganya. Kalau Anda beli di lain-lain, itu akan turun. So, dengan begitu, saya invite mereka semua untuk datang ke sebuah acara gathering. Nah, acara gathering itu, biasanya kalau acara gathering itu kan biayanya mahal banget ya. Biayanya bisa kayak bayar koran, bayar billboard, bayar macam-macam. Tetapi karena waktu itu saya datengin orang kayak begitu, ada 315 orang yang datang. Kemudian Bong Chandra dan teman-teman yang lain presentasi, dan di setiap meja dikasih satu sales. So itu strateginya, meskipun online tapi kita gabungin semua sama offline. Gak bisa online doang berharap 10 miliar apartemen. Gak ada orang beli apartemen online, ya beli langsung buy online 10 miliar, kagak ada gitu. 300 juta waktu itu, 325 juta kagak ada. Jadi tetap kayak begitu. Saya jualan lebih dari 10 miliar by the way, karena 2 kali sih. Tapi yang paling banyak yaitu tadi, yang sekali 10 miliar gitu. Nah akhirnya closing. DM Elite 2020, yes bener banget. Kok pilih bisnis yang hasilnya gede tapi nggak begitu suka bisnisnya? Apa pilih bisnis yang kita suka tapi hasilnya nggak begitu gede? Saya lebih suka yang saya suka sih sebenarnya. Dan dipikirin cara gedeinnya kayak apa. Tapi kalau Anda sudah lama kayak saya begini, suka nggak suka itu gak ada urusan sebenarnya. Kalau sudah lama, kayak contohnya kayak Bonels tuh. Kayak Bonels tuh, saya bukan fans banget dengan yang namanya aromaterapi. Terus saya bikin konten tentang itu, saya cerita tentang itu kan. Saya bukan dokter yang kayak begitu gitu. Tapi as a business is a good thing. Jadi bikin tim, bikin company gitu kan. Kayak Pak Hermanto kemarin punya 36 unit usaha. Apakah beliau tahu-tahu senang semua usaha bidangnya? Itu kan enggak juga gitu kan. Tapi kalau memang Anda mau mulai dari pertama, better untuk yang Anda suka. Karena ketika di pertama Anda belum punya tim, bikin konten sendiri, ngomong gini sendiri, ya Anda harus ngelakuin yang suka gitu. Kalau saya harus ngomong properti kayak begini, hampir sejam kayak begini, udah gak betah saya. Tapi kalau ngomong digital marketing kayak begini, I like it so much. Ya. Kalau platform Olim Trade aman nggak? Saya nggak tahu. Oh sorry, saya nggak tahu. Permisi, kalau nanya menjual aksesoris custom di marketplace, apakah menjanjikan kedepannya terusnya? Enggak juga, karena kompetitor banyak. Nggak ada yang membedakan Anda dengan kompetitor kan. Kok sebelum jualan produk wajib isi customer persona, tapi apakah every produk kita ada masalahnya? Iyalah, kalau nggak ada orang nggak beli. Strategi marketing yang bagus gimana? Yang bikin orang tertarik dan menginginkan produk Anda. Cliff, hello, kok udah we met in Idea Cloud 2020 talk about Shopify and Facebook Ads scaling. Kalian mau tanya untuk produk, mau belajar buat bisnis MLM di mana ya, dan cari siapa ya? Mau belajar buat bisnis MLM. I think kalau nggak salah nanya ke Pak Tung atau Pak Hermanto. Pak Hermanto juga punya MLM soalnya. Pak Tung kayaknya punya tim yang ngerti MLM ya. Saya lupa. Pak Tung franchise atau MLM ya? Franchise dia punya ya pasti.
Nanya ke situ deh kayaknya. Saya nggak terlalu tahu. Coba mulai nanya ke dua orang itu aja, ke Pak Hermanto atau ke Pak TDW ya. Kalau bisnis clothing, kira-kira konten engagementnya seperti apa? Nah, konten itu nggak ada hubungannya dengan produknya, tapi ada hubungannya dengan orangnya. Orangnya siapa? Orangnya siapa? Itu yang dicari tahu. Kemudian kalau affiliate dan cost per action itu long term nggak? Nggak. Karena Anda akan nyari produk terus untuk dibuat terus. Tapi nggak long termnya tetap masih panjang gitu, masih panjang. Tapi Anda selalu harus nyari. Kayak itu mirip-mirip dengan dropshipping yang internasional waktu itu sih. Like every day saya sibuk dengan istri saya untuk ngetes produk baru, dan itu kemarin bikin kita rada-rada capek banget ya, burnout banget sih di situ sih. Kalau misalkan memang suka ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan saya di Bonels kemarin, begitu saya punya produk research produk kayak imun booster kayak gitu, sekarang udah jalan setahun, 2 tahun ya, udah jalan 2 tahun produk yang sama masih laku. Sementara kalau di dropship kayak dulu, gede sih, tapi seminggu produknya mati, sebulan maksimum produknya mati, nggak ada lagi. Pasti dong, Anda kan nggak tiap hari beli baju, kayak baju atau kaos, pasti dong. Kalau nggak ngapain beli? So the question, kenapa Anda beli baju? Yang lama udah boring, yang lama udah bulak gitu ya, warnanya udah jelek gitu, Anda harus beli baru. Ada lagi mau ada acara gitu, fashion ya, lagi ada mau acara, beli. Kalau nggak ada alasan Anda untuk beli kan. Stop touching my nose. Well, yes, kita udah hampir 1 hour nih, kurang 5 more minutes ya. Jadi masalahnya pasti ada, or kita nggak mau nganggap sebuah masalah begitu. Mungkin problemnya lebih ke arah bukan masalah, tapi lebih ke gain. Jadi kan ada pain, ada gain kan. Jadi orang beli sesuatu itu bisa aja menghindari pain. Ada juga yang mau mendapatkan gain. Nah ini yang harus dipikirin gitu. Jadi ada something yang istilahnya kayak saya mau beli baju karena mau acara gitu. Iya bukan problem jelek gitu kan, tapi ada sesuatu yang dia pengen solve dengan beli baju baru itu, pengen gaun baru misalnya kayak gitu kan. So itu yang terjadi sih. Alright, so anything else buat Anda? Well, kita masih on schedule untuk DM Elite. Kalau misalnya tadi ada beberapa yang bertanya soalnya, kalau misalnya nanti ada apa-apa di Jakarta dan memang nggak boleh untuk ada event dan sebagainya, maka kita akan reschedule. Don't worry guys, your DP dan sebagainya nggak akan hangus dengan itu, karena itu sudah merupakan kemarin bencana nasional non alam ya menurut Presiden ya. Jadi kita akan terus memantau. Kalau misalkan situasi membaik, kita akan execute. Kalau misalkan belum, ya kita akan reschedule. Nggak ada masalah dengan itu semua. Oke. Kenapa orang susah cari produk untuk dijual? Karena mereka tidak tahu nyari produk apa tepatnya. Kalau saya udah clear, misalkan saya mau mencari essential oil gitu kan, ya udah carinya essential oil, datang ke pabrik essential oil langsung ketemu gitu. Tapi kalau saya mau jual produk tapi nggak punya produk, kalau tanya produknya mau nyari apa, nggak tahu, ya nggak ketemu lah. Anda nyari barang hilang tapi Anda nggak tahu barangnya kayak apa. Gimana caranya? Sekarang saya punya barang, kemudian lost di rumah ini, terus saya minta Anda, tolong dong cariin barang saya hilang. Terus Anda nanya, barangnya apa? Saya bilang nggak tahu barangnya. Anda mau nyari apa? Nggak bakal ketemu juga kan. Please make IG live longer. Gimana caranya? Sejam itu udah maksimum di Instagram ya. Berarti lebih dipikirin ke need atau gain ya. Yes, ke gainnya ya. Ada gain, ada pain sih. Mereka mau beli sesuatu itu karena mau dapat something atau menghindari sesuatu. It's always kayak gitu. Tapi pas dulu kalau ini ikut affiliate, strateginya gimana? Saya mainnya bukan affiliate gimana, saya mainnya international dropshipping, bukan affiliate. International dropshipping. Oke, so waktunya udah habis guys. Saya harus siap-siap ini karena ada next meeting, ada acara dan next meeting gitu. Thank you so much udah nemenin saya hari ini. Semoga Anda baik-baik saja semuanya, stay safe semuanya. Itu aja, I'll see you guys in next video ya. Thank you guys, bye-bye.